pasukan elit sebuah negara adalah cerminan kecil bagaimana nantinya negara tersebut menghadapi kondisi serta keadaan tertentu yang sekiranya dapat membahayakan negaranya. Maka jangan heran ya, untuk bisa bergabung dengan sebuah pasukan elit, kalian harus melewati berbagai macam tes, pelatihan khusus, dan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nah, jadinya nggak heran ada beberapa pasukan elit yang sangat disegani oleh dunia karena mereka dapat menunjukkan kemampuan yang mereka miliki dalam menghadapi sebuah masalah, termasuk pasukan elit milik Indonesia sendiri tentunya. Seperti video Mister Angka kali ini nih. Inilah aksi penyelamatan pasukan elit Indonesia yang membuatnya disegani oleh dunia. Tapi sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe dulu ya, dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Operasi Woyla. Nama Kopassus sebagai pasukan elit TNI Angkatan Darat memang nggak bisa diraguin lagi guys kehebatannya. Banyak aksi penyelamatan baik itu di dalam negeri hingga di luar negeri yang pernah pasukan elit ini lakukan. Salah satunya sampai membuat nama Kopassus dikenal oleh dunia internasional. Pada 28 Maret 1981, pesawat DC-9 milik Garuda Indonesia yang dikenal dengan sebutan Woyla dibajak oleh kelompok yang menamakan dirinya Komando Jihad. Woyla pada awalnya sedang melakukan rute penerbangan dari Jakarta ke Medan dengan satu kali transit di Bandara Talang Betutu, Palembang. Nah, ketika transit itu tiba-tiba muncul seorang pria berpistol yang memasuki ruang kokpit pesawat. Kapten pilot yang bertugas lalu dipaksa mengalihkan penerbangan dari yang semula menuju Jakarta diperintahkan ke Colombo, Sri Lanka. Tapi sang pilot tidak bisa menyanggupi permintaan dari pihak tersebut guys, dengan alasan bahan bakar pesawat yang dirasa kurang. Maka pesawat pun lalu dialihkan ke Penang, Malaysia sebelum akhirnya mendarat di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand. Ternyata setelah diselidiki, aksi pembajakan pesawat Woyla ini dilakukan setidaknya oleh 5 orang kelompok komando jihad. Mereka meminta pembebasan 80 anggotanya yang saat itu dipenjara karena beberapa kasus serta meminta uang tebusan senilai 1,5 juta US dollar. Pihak militer Indonesia tentunya nggak tinggal diam aja kan mendengar hal tersebut. Lewat perintah Presiden Soeharto, pihak Indonesia menjawab tuntutan itu dengan aksi militer. Maka diperintahkanlah pasukan Kopasada yang sekarang bernama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus untuk menjalankan misi tersebut. Setelah 4 hari dibajak dan ketika sudah mendapat izin dari pihak pemerintah Thailand, bergeraklah para pasukan elit milik Indonesia ini. Dalam kesunyian malam, pasukan itu bergerak mengendap dan teratur dalam formasi 2 baris mendekati pesawat. Mereka membawa 3 buah tangga, di mana 2 tangga diletakkan di masing-masing sayap, lalu 1 tangganya lagi diletakkan di bagian belakang pesawat. Nah, dengan sekejap pasukan elit milik Indonesia itu lalu masuk ke pesawat dari pintu darurat, dekat sayap dan bagian belakang di bawah badan pesawat. Dan tiba-tiba terdengar suara tembak-tembakan. Nah, hebatnya 3 menit kemudian pihak Kopassus berhasil menyelesaikan misi penyelamatan ini guys, yang membuat operasi ini melambungkan nama Kopassus di kalangan dunia. Ditambah semua sandera berhasil diselamatkan dan hanya kapten pilot yang menjadi korban sang pembajak. Pembebasan sandera perompak Somalia. Somalia merupakan negara yang menjadi surga bagi para bandit. Julukan tersebut hadir karena wilayah lautan negara ini memiliki jumlah perompak yang begitu banyak dan sulit diberantas. Akibatnya banyak kapal yang pernah menjadi korban dari perompak Somalia, termasuk kapal berbendera Indonesia MV Sinar Kudus. MV Sinar Kudus awalnya hanya membawa biji nikel yang memang kapal itu melintasi wilayah laut negara Somalia pada 16 Maret 2011 dengan tujuan ke pelabuhan Rotterdam, Belanda. Tapi sangat disayangkan guys, tiba-tiba kapal yang membawa muatan senilai lebih dari 1 triliun rupiah ini dibajak oleh perompak asal Somalia. Mereka menyandera 20 awak kapal serta meminta tebusan senilai 4,5 juta dolar Amerika Serikat. Semua bermula ketika ada perahu yang bergerak mendekat ke sisi lambung kapal. Setelah dirasa berada dalam jarak aman, orang-orang di perahu tersebut dengan cepat langsung menaiki kapal ini sambil membawa senjata serbu. Orang-orang itu juga langsung mengarahkan moncong senapan laras panjang yang mereka bawa kepada awak kapal, yang membuat para awak kapal harus terpaksa menyerah. Nah, setelah berhasil menaklukkan awak kapal, barulah mereka menuju ke ruang kendali dan akhirnya sepenuhnya bisa menguasai MV Sinar Kudus.
Kabar mengenai aksi pembajakan ini sampailah ke telinga Presiden Republik Indonesia saat itu, yang membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lalu memberikan perintah langsung pembebasan pada tanggal 18 Maret 2011. Usai rapat di Kemenko Polhukam pada pukul 7 disampaikan 3 tindakan. Tindakan tersebut adalah membebaskan kapal dengan operasi khusus bila kapal Sinar Kudus di tengah laut, menyiapkan rencana cadangan bila kapal telah turun jangkar di wilayah Somalia dengan mempelajari perkembangan, serta mengirimkan 2 kapal fregat dan pasukan khusus dari marinir, Kopassus dan Kopaska. Nah, setelah melakukan serangkaian persiapan, akhirnya pada 23 Maret 2011, gabungan pasukan khusus Indonesia tadi mulai berangkat guys. Mereka kemudian mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk melakukan operasi militer. Diketahui jika kapal MV Sinar Kudus berada di antara 8 kapal pembajak dan dijaga oleh 15-20 kelompok pembajak lainnya yang terorganisir. Sambil terus memantau kondisi, negosiasi antar dua pihak pun dilakukan, di mana kesepakatan yang tercipta adalah penjaminan keselamatan ABK ketika uang tebusan diserahkan atau tindakan militer terhadap pembajak dilaksanakan setelah pelepasan sandera. Hasilnya, Presiden SBY lalu memutuskan untuk menyelamatkan sandera dilanjutkan pengejaran terhadap perompak dengan operasi militer. Nah, setelah operasi selesai, MV Sinar Kudus lalu dibawa ke Oman guys. Di sana sudah ada Laksamana atau Fikur Rahman sebagai pemimpin pasukan yang menunggu sembari memutuskan untuk mencegat MV Sinar Kudus di kota Ail yang berjarak 10 mil arah utara perairan Somalia. Setelah dicegat, datanglah helikopter yang dilengkapi dengan senjata mesin serta para penembak jitu di pintu kanan dan kirinya. Pasukan khusus milik Indonesia lalu turun menyerbu kapal yang mengakibatkan 3 perompak tertembak serta adanya perlawanan dari pihak perompak. Tapi berkat kehebatan pasukan khusus kita, mereka bisa mengendalikan situasinya guys dan menghabiskan semua perompak serta menyelamatkan MV Sinar Kudus. Nah, itu dia aksi penyelamatan pasukan elit Indonesia yang membuatnya disegani oleh dunia. Gimana menurutmu videonya guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like video ini serta share ke teman-temanmu.